Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Karena kita melaksanakan di bulan Ramadan di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mungkin kita tidak bisa berbuka dengan ayah kita, tidak bisa sahur sama ayah kita, namun pada kesempatan kali ini kita mendapatkan cobaan dari Allah, dapat musibah dari Allah, dan tentunya kita harus ikhlas semata-mata karena Allah dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran kita Allah hapuskan musibah ini, Allah jauhkan musibah ini, dan kita kembali normal, kembali beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya yang diridhai oleh Allah, bersama orang-orang soleh. Kita mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengkaji mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu puasa di bulan Ramadan hendaklah menjalankan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis selanjutnya wa arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasannya, batasan-batasan yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita atau merusak pahala ibadah puasa kita, yaitu tentunya menjauhi segala pertengkaran, perkelahian, pertikaian, menjaga lidah kita dari membicarakan orang lain, ghibah, namimah, atau menjaga pandangan kita yang dapat menimbulkan syahwat atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan dosa. Inilah yang dimaksud dalam hadis yang selanjutnya wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu ay yatahaffadha minhu, dan dia menjaga apa yang seharusnya dijaga. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan suatu amalan soleh, ada tingkatan yang dapat kita lakukan. Pertama, ketika melakukan amalan soleh apa saja, termasuk itu juga puasa di bulan Ramadan, hendaklah kita melaksanakan amalan soleh tersebut dengan pertama adalah itqanul amal, mengerjakan amalan soleh tersebut dengan sebaik-baiknya atau dengan sempurna. Tentunya dalam hadis ini berkaitan wa arafa hududahu, mengetahui batasan-batasannya atau menjaga apa yang harus semestinya dijaga. Kemudian baru kita masuk tingkatan yang selanjutnya, setelah itqanul amal, qabulul amal. Pahala kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh kita sebelum kita. Ya, ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang diridai atau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melakukan amalan soleh takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat apa diterima atau tidak. Karena kalau tidak diterima, sebagaimana dalam hadis ketika kita berpuasa di Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illal ju'i wa atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Haus dan lapar. Kemudian setelah itqanul amal, lakukan dengan sebaik-baiknya, qabul amal, diterima Allah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya baru kita akan mendapatkan samratul amal, hasil dari amalan soleh tersebut, hasil dari kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa hasil yang kita dapatkan berpuasa di bulan Ramadan? Tentunya pertama adalah dosa-dosa. Hadis selanjutnya kaffara ma qablahu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Tentunya dosa-dosa kecil, dan kita mengharapkan dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasil apa yang kita dapatkan? Jawabannya adalah rahasia ilahi. Karena tidak ada yang mengetahui pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, fa innahu li. Puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian apa samaratul amal? Hasil yang akan kita dapatkan selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Bapak dan Ibu, dalam hadis yang lain disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang telah berlalu. Selain itu Bapak dan Ibu, supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan lupa kita mengucapkan niat. Karena niat ini merupakan perkara yang sangat penting, bahkan wajib kita berniat sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentunya niat bisa dengan lisan, tentunya lebih baik dengan hati kita. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, pertama, laksanakan puasa Ramadan tersebut dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Dalam keadaan kondisi apapun seperti ini, laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah dan takut diazab oleh Allah, takut di sisi oleh Allah apabila kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kita menjaga batasan-batasannya, apa yang harus dijaga. Mungkin menjaga mata kita dari melihat yang diharamkan, menjaga lidah kita dari membicarakan orang lain, ghibah, namimah, mendengarkan sesuatu yang buruk, mungkin bahkan juga segala suatu perkara yang tidak penting, ya. Banyak bermain HP, game dan sebagainya daripada kita membaca Al-Quran atau zikir. Pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun berikutnya kita sampai ke sana atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan mendapatkan hasil dari puasa kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian kita mendapatkan derajat di sisi Allah yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya hasilnya yang tidak terhingga karena Allah yang mengetahui. Dan belasan tentunya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan tidak ada balasan kesabaran itu kecuali pahalanya yang tiada batas. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan penuh dengan ikhlas dan kesabaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.